Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita bisa melaksanakan kuliah ya, pengantar manajemen. Perlu saya sampaikan karena nanti malam saya ada acara ya, ada acara ke Solo, lanjut ke Jogja. Jadi siang ini saya berikan kuliah lanjutan, nanti bisa teman-teman pelajari. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan di-share di grup, nanti akan langsung saya jawab ya. Teman-teman, minggu kemarin juga kosong ya, nanti saya ganti rekaman seperti sekarang ini, dan minggu depan kita akan ujian tengah semester ya. Jadi teman-teman siapkan untuk ujian tengah semester. Kemarin kita belajar tentang controlling, tentang pengawasan. Jadi bagaimana fungsi melakukan kontrol, melakukan pengawasan terhadap manajemen organisasi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang directing ya, atau pengarahan. Nah, baik, akan saya share materinya. Dan kemarin-kemarin karena mungkin belum saya share, nanti akan saya share juga ya. Nah, oke, leading atau pengarahan atau juga biasa disebut dengan directing, motivating atau acting. Jadi pengarahan ini bagaimana kita mengarahkan sumber daya organisasi, sumber daya SDM, agar mereka mampu bekerja secara maksimal, kemudian termotivasi. Jadi mereka ada harapan untuk melaksanakan pekerjaannya, ada motivasi lain, ada motivasi lebih untuk melaksanakan organisasi itu. Nah, di dalam fungsi manajemen kita sudah pelajari kemarin. Yang pertama adalah planning. Jadi planning ini perencanaan organisasi ya. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanan ini, bagaimana perencanaan kegiatan, perencanaan organisasi itu bisa dijalan dengan apa? Dengan pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini akan maksimal itu kalau kita arahkan. Nah, jadi pengarahan ini adalah fungsi bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi organisasi ini bisa bekerja secara maksimal. Nah, ini fungsi pengarahan adalah kegiatan memberi pengarahan atau directing, kemudian mempengaruhi orang lain, influencing, dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja. Nah, jadi ini memberikan arahan kepada pelaku organisasi. Jadi memberi pengarahan itu apa? Memberi pengarahan itu berarti mempengaruhi orang lain, kemudian memotivasi orang lain, sehingga mereka bekerja secara maksimal. Nah, pengarahan adalah proses momentum kegiatan anggota organisasi ke arah yang lebih tepat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Jadi momentum kegiatan anggota organisasi untuk apa? Ya, untuk itu tadi, agar mereka bisa bekerja sesuai dengan target, sesuai dengan job description-nya masing-masing.
Nah, pengarahan juga adalah proses pembimbingan, memberikan petunjuk, memberikan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi proses mengajak orang, ya, kita bimbing, kita beri petunjuk, kita beri arahan, kita beri perintah. Untuk apa? Untuk bisa bekerja sesuai dengan yang ditetapkan. Pengarahan adalah mengusahakan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Berarti apa? Berarti melibatkan kualitas, gaya, kekuasaan kepemimpinan, kegiatan-kegiatan kepemimpinan, motivasi dan komunikasi. Jadi sangat kompleks sekali teman-teman. Jadi di dalam proses pengarahan itu ada di dalamnya bagaimana cara kita berkomunikasi, kemudian ada juga bagaimana cara kita memotivasi orang lain agar mereka bisa menuruti apa yang kita inginkan. Apa saja tujuan pengarahan itu? Pertama adalah menjamin kontinuitas perencanaan. Yang kedua, membudayakan prosedur standar. Jadi di dalam satu pekerjaan itu biasanya sudah ada standar SOP, ya, standar operasional prosedur yang harus dilakukan oleh seorang karyawan. Menghindarkan kemangkiran atau tak berarti, ya, maksudnya menghindarkan satu pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak memberikan sumbangsi, memberikan kontribusi terhadap keberhasilan itu. Kemudian membina disiplin kerja. Jadi orang akan beda pekerjaannya kalau mereka kita survei, kita tinjau, kita tunggui, ya. Mereka akan disiplin. Tapi kalau kita lepaskan, wah mereka bekerja seenaknya biasanya. Nah, kalau sudah ini kita beri motivasi, kita sudah beri arahkan, ya kan, kita sudah supervisi, ya kan, maka dia akan lebih merasa dihargai dan bisa bekerja secara optimal, ya. Kemudian membina motivasi yang terarah. Nah, kadang karyawan juga itu motivasinya turun, ya kan, maka itu kita perlu cas, ya, supaya motivasinya kembali lagi. Butuh pemimpin yang apa? Dari proses pengarahan itu maka dibutuhkan pemimpin yang seperti apa? Dia komunikatif, memberi nasihat, memberi petunjuk, kreatif, inisiatif, stimulatif. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan yang diasah, ya, dari proses memimpin. Kita tidak akan menemukan bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana memberi tujuan yang baik, kreativitas itu muncul, inisiatif itu muncul, kalau kita tidak pernah memimpin, tidak pernah mengarahkan orang. Jadi proses-proses itu akan muncul, akan menjadi karakter kita ketika kita memimpin. Individu dalam organisasi, ya, jadi berorganisasi dan mental. Tugas manajemen menselaraskan tujuan perusahaan dan individu. Jadi kalau kita lihat di dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi, itu banyak kepala, banyak mental yang berbeda-beda. Nah, tugasnya manajer, tugasnya pemimpin adalah bagaimana menyatukan perbedaan, bagaimana menyatukan pikiran yang berbeda-beda itu menjadi satu kegiatan, menjadi satu visi,
menjadi satu pemikiran sehingga mereka saling bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan komunikasi, dan menentukan efektivitas manajer. Jadi kemampuan seorang manajer, bagaimana dia memotivasi, bagaimana dia mempengaruhi, kemudian mengarahkan, berkomunikasi, ya kan? Itu akan menentukan efektivitas seorang manajer. Ya, jadi ada manajer yang hanya misalnya mereka bekerja dengan by phone, ya kan? Ada juga manajer yang harus menunggui karyawannya. Nah, tinggal tergantung bagaimana kemampuan manajer ini bisa mengelola ini tadi, motivasi, pengaruhi, mengarahkan, komunikasi. Nah, ini sangat menentukan. Nah, basic of motivation, apa itu? Effort of performance. Jadi performance seorang itu juga sangat menentukan. Next, satisfaction, apa? Kebutuhan terhadap kepuasan. Jadi seorang itu akan puas kalau misalnya dia sudah melakukan pekerjaan, dia dipuji, ya kan? Ya, jadi dia beda kalau kita sudah melakukan pekerjaan kemudian dipuji, dihargai, kemudian diberikan komentar ya terhadap hasil pekerjaan, maka dia akan lebih termotivasi. Motivating people artinya apa? Artinya orang lain itu membutuhkan, seseorang itu membutuhkan motivasi dari orang lain. Nah, jadi kita beda rasanya kalau kita dikomentari terhadap pekerjaan kita. Nah, teman-teman juga bisa merasakan. Extrinsic and intrinsic reward. Maksudnya ada penghargaan dari dalam, juga ada penghargaan dari luar. Ya. Jadi bentuk motivasi, bentuk pengarahan itu merupakan suatu reward bagi mereka. Syukur-syukur kita bisa memberi reward yang lain ya dalam bentuk fisik. Nah, ini ada beberapa macam teori motivasi. Ada Taylor, ada Maslow, ada Grigor, ada Herzberg ya. Nah, teori motivasi dari Taylor atau teori motivasi klasik itu orang bekerja karena imbalan langsung. Jadi orang termotivasi karena dia memperoleh imbalan seketika itu juga. Nah, dia akan bekerja secara maksimal ya, cepat selesai, cepat mendapatkan imbalan. Kemudian yang kedua Maslow. Ya, Abraham Maslow itu merumuskan kebutuhan motivasi itu berdasarkan apa? Ini ada tingkatannya, ada tingkat piramida. Ya, yang pertama adalah fisiologis atau kebutuhan biologis. Ya, jadi manusia itu ketika dia hidup maka dia butuh makan, butuh berkembang biak dan lain sebagainya ya, kebutuhan biologis. Kalau itu sudah terpenuhi maka dia akan menaikkan kebutuhannya. Ya, bagaimana dia bisa merasakan keamanan dan memiliki rasa aman. Dia bekerja, hasil pekerjaannya tidak ada yang mengganggu ya. Ini kebutuhan rasa aman. Nah, kalau itu sudah terpenuhi maka dia akan membutuhkan satu tingkat lagi, yaitu kebutuhan sosial, kebutuhan terhadap berkomunikasi terhadap orang lain. Nah, kalau ini sudah terpenuhi,
maka membutuhkan harga diri. Harga diri itu berarti dirinya itu diakui oleh orang lain. Sehingga tingkat tertinggi adalah aktualisasi diri. Jadi teman-teman merasakan bagaimana seorang itu sudah tercukupi kebutuhannya, tapi dia tetap terus bekerja. Terus dia berharap. Artinya apa? Artinya dia butuh pengakuan, butuh aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan tertinggi atau motivasi tertinggi dari Abraham Maslow. Nah ini contohnya adalah Maslow hierarchy of need, psychological safety, ya, belongingness, esteem, self actualizing. Nah, kemudian yang ketiga adalah teori motivasi Dijor. Dijor itu adalah pandangan tradisional manajer itu otoriter, akan tidak seenaknya, maka menghindari pekerjaan, mau kerja jika dipaksa. Dengan apa? Dengan reward and punishment. Jadi orang itu dipaksa bekerja, ya kan, kalau dia berhasil dikasih reward, tapi kalau dia gagal diberi hukuman. Nah, jadi beda, karena dia takut dihukum, ya maka dia bekerja semampunya, ya semaksimal mungkin mengerahkan segala daya energi. Kalau sudah dihukum malu, kalau dihukum berkali-kali akhirnya dipecat. Nah, jadi mereka akan memotivasi lebih untuk berhasil, sehingga apa? Sehingga mendapat penghargaan. Kita tahu mungkin di banyak tempat, di perusahaan, di pemerintah, di lembaga-lembaga sosial, ya, pekerja-pekerja sosial itu sering memberikan reward, ya, hadiah dari apa? Tercapai tujuannya. Misalnya kalau di MLM atau apa, dalam tingkat tertentu rewardnya apa? Dapat sepeda motor, dapat HP, dapat mobil, dapat rumah, jalan-jalan besar ke luar negeri, ya. Itu adalah reward, motivasi bagaimana menggerakkan orang dengan reward. Selanjutnya Herzberg, ya, itu faktor teori, ya. Faktor pertama adalah motivasi faktor, yang kedua adalah higien faktor. Faktor pertama ini adalah pemuas, presentasi penghargaan pekerjaan yang kreatif dan menantang, tanggung jawab, kemajuan, dan peningkatan. Kebijakan dan administrasi perusahaan, kualitas pengendalian kondisi kerja, hubungan kerja, status kerja, keamanan kerja, dan penggajian. Nah, jadi seorang itu akan termotivasi, ya kan, karena masing-masing itu saling mendukung. Nah, misalnya faktor itu adalah faktor lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan kerja, ya kan, itu sangat berpengaruh terhadap dirinya. Kemudian yang kedua apa? Program-program perusahaan itu sangat menjanjikan, ya, lingkungan mendukung, kemudian manajemen sistem itu juga mendukung. Itu baru seorang itu akan mendapat motivasi yang lebih. Nah, ini tadi itu faktor theory of motivation. Jadi bagaimana masing-masing indikator itu, masing-masing faktor itu mempengaruhi kinerja seseorang itu lebih semangat, lebih powerful untuk mencapai tujuan organisasi. Oh, sudah habis. Oke, teman-teman, itu fungsi dari pengarahan, bagaimana
pengarahan itu mampu memotivasi, mampu menggerakkan, mampu mengarahkan ya sebuah kinerja, sebuah rencana bisnis, sebuah rencana organisasi sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti dipelajari. Kalau misalnya ada kasus, ada pertanyaan, ya nanti bisa disampaikan di grup, bisa ditulis di WA atau via voice ya. Nanti saya juga akan jawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Semua kita, semoga kita semua sehat selalu dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.